Ini adalah 5 YouTuber Indonesia yang pernah dan masih menghabiskan waktu di balik jeruji penjara. Ferdian Paleka. Pada bulan Ramadan lalu, masyarakat diramaikan oleh perbuatan prank yang dilakukan oleh seorang YouTuber, Ferdian Paleka, terhadap transpuan di kota Bandung. Dianggap sampah gitu. Dinya berharap dikasih beli apa tahu sakitnya sekarang rasanya. Padahal saya cuma pengen buat besok makan. Prank tersebut menggunakan modus memberikan sembako tetapi diisi dengan sampah. Rekaman perbuatan Ferdian dan kawan-kawan tersebut diupload dan menimbulkan protes dari banyak kalangan, yang berujung dengan ditangkap serta ditahannya Ferdian dan kawan-kawan oleh kepolisian. Ferdian Paleka diproses berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akan tetapi pada 4 Juni 2020, Ferdian Paleka dibebaskan karena pihak yang mengadukan mencabut aduannya. Berdasarkan fakta di lapangan, terdapat 4 orang transpuan yang menjadi korban dari Ferdian dan kawan-kawan, tetapi hanya 2 orang yang mengadukan perbuatan tersebut. Doni Salmanan. Di tahun lalu, Doni Salmanan yang dijuluki sebagai Crazy Rich Bandung tengah disoroti publik. Bukan karena aksi bagi-bagi uang atau sawer YouTuber seperti biasanya, Doni Salmanan kini disorot karena tersandung kasus dugaan penipuan. Dia dilaporkan atas kasus dugaan penipuan berkodok trading binary option Quotex. Doni Salmanan mulai dikenal publik usai konten bagi-bagi uangnya yang viral di media sosial pada Agustus 2021. Dia juga mendonasikan uang sebesar 1 miliar pada YouTuber Reza Arab. Enggak. Ini menurut gue ini udah gak make sense, sumpah. Menurut gue, maksud gue logika dasarnya ya gak masuk akal aja. Duit dia sih, banyak mungkin duitnya ya. Tapi gue nanya langsung aja dah. Boleh silakan. Ini lu mau gue balikin atau kagak? Itu aja. Enggak usah. Itu kan tadi saya udah bilang benar-benar ikhlas. Saya memberikan benar-benar ikhlas sama kamu gitu loh. Jadi tadi dari captionnya pun nggak ada caption apa-apa. Semoga bermanfaat lah intinya. Ya pasti bermanfaat, anjing, maneh teh. Dia juga sering muncul dalam beragam proyek lelang yang dilakukan artis-artis. Dia juga pernah menawar minuman racikan Rizky Febian seharga 400 juta. Tak hanya itu, Doni Salmanan cukup sering bagi-bagi uang pada warganet lewat akun YouTube-nya. Uang senilai jutaan rupiah diberikan kepada warganet yang beruntung. Ia terjerat kasus dugaan judi online dan penyebaran berita bohong atau hoax dan atau penipuan perbuatan curang dan atau tindakan pidana pencucian uang TPPU. Doni Salmanan disangkakan dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dan ada juga pasal 378 dan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan atau pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang TPPU. Eric Colim. YouTuber yang memiliki lebih dari 2 juta subscriber waktu itu pernah terjerat kasus narkoba. Eric Colim ini memang sempat menghilang selama beberapa bulan, tapi kini dia sudah kembali. Eric Colim mengunggah sebuah video yang menjadi penanda kembalinya dia ke dunia YouTube. Setelah vakum selama 8 bulan lebih, sebelumnya sempat ada rumor yang mengatakan bahwa Eric Colim menghilang karena terjerat kasus narkoba. Melalui video yang diunggahnya dan telah ditonton sebanyak 1,4 juta kali itu, Eric Colim menjelaskan alasannya dia menghilang. Gue selama beberapa bulan gak upload, gue di penjara. Gue masuk rehab karena kesalahan gue sendiri, kata Eric Colim. Mengawali videonya di kanal YouTube Eric Colim. Dari pengakuannya, Eric Colim dipenjara dan menjalani rehabilitas karena penyalahgunaan narkoba sejak 5 Juli 2019. Erlang. YouTuber Erlangga Alfreda Davian atau akrab disapa Erlang atau Rangga pernah menghadapi kasus hukum. Rangga dibekuk polisi bersama 2 orang lainnya terkait kasus dugaan tindakan pidana perubahan data, manipulasi data melalui media elektronik atau pemalsuan surat PCR. Ya, Rangga membuka jasa di akun Instagram miliknya untuk memalsukan hasil PCR sebagai bukti syarat perjalanan penumpang pesawat di masa pandemi COVID-19. Sebelum terlibat kasus hukum tentang manipulasi data, Rangga pernah dipolisikan juga karena video prank pocong yang viral di media sosial. Kasus prank pocong ini berlangsung pada tahun 2018. Itu ini gue itu enggak di situ
Ya, berhasil satu. Pader. Karena ulahnya menyebabkan seorang warga marah-marah dan berakhir setelah itu damai dengan cara mediasi. Indra Kents. Sama halnya seperti Doni Salmanan, Indra Kents dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 45A ayat 1, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hanya mengingatkan saja, dalam kasus ini, Indra Kents didakwa melakukan pidana judi online, penyebaran berita bohong atau hoax melalui media elektronik, sehingga mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik, penipuan atas perbuatan curang, dan tindakan pidana pencucian uang (TPPU). Indra Kents didakwa pasal berlapis dalam kasus investasi bodong aplikasi Binomo. Para korban mengaku terpikat investasi melalui aplikasi Binomo lantaran dijanjikan keuntungan hingga 85%. Selain itu, para korban juga diduga terpengaruh oleh konten-konten promosi yang dibuat oleh Indra Kents melalui kanal YouTube-nya yang mengatakan bahwa Binomo merupakan aplikasi legal dan resmi di Indonesia.